Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk seleksi CPNS, P3K, tunjangan profesi guru, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perekrutan tenaga kerja di instansi pemerintah. Pada video kali ini, saya menyapa Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini atau informasi terbaru mengenai honorer, yaitu ada beberapa daerah provinsi di Indonesia yang tetap mempertahankan nasib honorernya untuk tetap kerja di instansi pemerintah, walau isu penghapusan sudah dimulai diterapkan oleh daerah lain di instansi pemerintah. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada dua provinsi ini masih pekerjakan honorer di tahun 2023. Salah satunya tegas tolak penghapusan. Daerah Anda bagaimana? Tentunya Bapak Ibu bisa menjawab ya. Tenaga honorer yang bekerja di bawah naungan pemerintah provinsi ini patut bergembira. Pasalnya, ditetapkan bahwa pada tahun 2023, para tenaga honorer tersebut masih dapat bekerja seperti biasa, meski ramai kabar penghapusan. Bahkan, salah satu dari provinsi yang tetap mempekerjakan honorer di tahun 2023 ini secara tegas menolak penghapusan honorer di instansi pemerintah. Tentunya daerah ini menolak penghapusan honorer mungkin ada dasar kuat yang perlu dipertimbangkan demi honorer. Isu penghapusan honorer sendiri bukan kabar burung belaka. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengisyaratkan di tahun 2023 status kepegawaian hanya ada pegawai PNS dan pegawai P3K. Hanya ada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lantas, provinsi mana saja yang masih mengizinkan honorer untuk tetap bekerja tahun 2023 tanpa khawatir tentang penghapusan? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Adapun beberapa daerah, pertama yang berkomitmen untuk tidak menghapus tenaga honorer adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menegaskan tidak akan menjalankan penghapusan tenaga honorer di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masih akan terus mengizinkan tenaga honorer bekerja di instansi pemerintah di wilayahnya. Isran sendiri tidak setuju adanya penghapusan honorer, sebab menurutnya akan ada banyak pihak yang terdampak selain honorer itu sendiri. Bayangkan 4 juta orang tenaga honorer di seluruh negeri ini. Dihapus bagaimana ini ceritanya, ucap Gubernur Kalimantan Timur, dikutip beritasoloraya.com melalui laman resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Isran juga berujar bahwa pemerintah belum sanggup menyediakan lapangan kerja untuk honorer di luar sektor pemerintahan, sehingga dampaknya akan besar jika 4 juta honorer ini dihapus dan tidak bekerja lagi. Nah, tentunya ini akan menambah pengangguran di masyarakat. Tenaga honorer, kata Isran Nur, memiliki peran besar dalam bidang pekerjaannya. Bahkan, bisa lebih bagus kerjanya. Menurutnya, honorer dapat diprioritaskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alih-alih dihapus. Selain Gubernur Kalimantan Timur yang menegaskan tidak akan menghapus honorer di daerahnya, tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo juga tetap dapat bekerja tahun 2023.
Tenaga honorer atau tenaga penunjang kegiatan atau TPK di pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan hingga tahun 2022 dipastikan dapat bekerja tahun 2023 berdasarkan surat edaran. Adapun surat edaran tersebut berisi tentang penunjukan TPK tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2022 yang lalu. Tentunya keputusan honorer dapat bekerja di pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, OPD atau organisasi perangkat daerah dapat menunjuk TPK untuk mengisi jabatan yang tidak dilaksanakan tugasnya oleh aparatur sipil negara atau mengisi kekosongan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, penunjukan honorer TPK untuk tahun 2023 mengacu pada jumlah honorer TPK di tahun 2022 yang lalu. Yang ketiga, OPD tidak diperkenankan untuk menambah jumlah honorer TPK 2023. SK harus mengacu pada jumlah TPK di tahun 2022. Jika OPD harus mengganti honorer TPK yang telah terdata, maka OPD harus melakukan seleksi ulang demi menjaga akurasi data TPK yang telah dihitung. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah melakukan pendataan terhadap tenaga TPK hingga tahun 2021. Dari sejumlah 4.375 TPK hingga tahun 2022 yang sudah terdata ada sebanyak 3.557 TPK. SK untuk para TPK tahun 2023 diserahkan ke masing-masing OPD. Harapannya SK sudah ada paling telat 2 Januari 2023 sehingga Januari sudah bisa dibayarkan upahnya. Nah, inilah informasi Bapak Ibu tentang pemerintah provinsi di beberapa daerah di Indonesia yang memang benar-benar memperhatikan tenaga honorernya, sehingga walaupun isu penghapusan honorer di beberapa instansi pemerintah sudah dimulai, tetapi ada 2 provinsi ini selalu mempertahankan honorernya untuk tetap bekerja di daerahnya, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Gorontalo. Jadi sungguh berbahagia honorernya oleh karena honorer di daerah pemerintah provinsi kedua ini masih tetap bekerja untuk melangsungkan kegiatannya di instansi pemerintah. Demikian informasinya, semoga daerah lain juga demikian agar honorernya tetap mendapatkan sukacita di tahun 2023 ini karena memang tetap melanjutkan aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah di daerahnya. Demikian informasinya, kurang lebih pada penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.